Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, pemelihara, pencipta, pelindung, pengatur ini di alam semesta, yang telah menciptakan semuanya untuk manusia sebagai khalifah di muka bumi agar dapat beribadah kepadanya dengan ikhlas. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW, teladan dan junjungan kita yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah dan cara bermuamalah sesama makhluk. Pada kali ini kita akan membahas soal KSM Provinsi tahun 2023. Materi ini yang disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Jangan lupa subscribe sebelum menonton video ini agar lebih berkah dan majunya channel Mia 21. Pada soal nomor 3 ini dikatakan bahwasanya Desa Sukamaju mengadakan sebuah lomba balap sepeda yang diikuti oleh 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4. Setiap RT mengirimkan 5 pembalap. Poin untuk pembalap yang finish dapat dilihat pada tabel berikut. Finish pertama mendapat poin 8, 2, 6, dan seterusnya. Kemudian juara ditentukan dengan poin paling banyak yang diperoleh tiap RT. Poin tiap RT diperoleh dari gabungan poin dari tiap pembalap. Setiap lomba selesai, ternyata yang menjadi juara adalah RT 2. Banyaknya kemungkinan nilai dari RT 2 jika tidak ada pembalap yang finish bersamaan adalah. Jadi di sini kemungkinan nilai dari RT 2, tentu kemungkinan pertama dia mendapatkan nilai 24. Kenapa 24? Dengan catatan RT 2 ini mendapatkan finish pertama, finish kedua, finish ketiga, finish keempat, dan finish yang kelima. Berarti dia mendapatkan poin 8 tambah 6, 14, ditambah 5, 7, 19, ditambah 3, tentu 22, ditambah 2, berarti nilainya adalah 24. Berarti karena dia finishnya 1, 2, 3, 4, 5, maka poin dari RT 2 tentu mendapatkan poin 24 di finish pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Atau boleh jadi RT 2 ini mendapatkan poin yaitu 23. Kenapa? Berarti finishnya 1, 2, 3, 4, dan 6. Berarti 8 tambah 6 tambah 5 tambah 3 ditambah dengan 1. Jumlah nilainya adalah 23. Atau jumlah nilainya adalah 22. Maka kemungkinannya misalkan berarti dia finish pertama, finish kedua, finish ketiga, atau finish keempat. Yang kelima gimana? Dia tidak mendapatkan poin. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah nilainya bisa jadi 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Nah, kenapa 9? Misalnya dia mendapatkan finish di yang pertama dan yang ke-6. Berarti 8 ditambah 1. Berarti nilainya 9. Yang 9 ini, nah ini tidak ada RT lain yang juara di yang double, juaranya yang double. Misalnya di sini dengan 8 dan 1, berarti kan poinnya 9. Nah, tidak ada yang RT lain yang 65 gitu. Yang RT lainnya hanya boleh dia di peringkat 2 RT, misalnya RT 1. Kemudian yang juara ketiga adalah RT 3. Nah, juara keempat adalah RT 4. Juara kelima kemudian juga RT 4. Dan tidak ada yang double gitu. Atau kemungkinannya jumlah nilainya hanya 8. Berarti RT 2 hanya satu orang yang finish di lab ini. RT yang lain itu 2 RT berbeda finish kedua dan ketiga.
Misalnya RT 1 itu finish yang kedua. Kemudian RT 3 finish yang ketiga. Nah, dan RT yang lain atau RT 4 itu finishnya 4 dan 5, sehingga nilainya 3 tambah 2 hanya 5. Berarti ini kemungkinan untuk jumlah nilai 8. Kemudian jumlah nilai 7, nah ini tidak mungkin RT 2 menjadi juara. Kenapa? Pasti ada RT lain yang mendapatkan poin 8 karena finish pertama. Dan RT 2 pasti tidak akan memperoleh juara. Jadi poin 7 ini tidak mungkin membuat RT 2 menjadi pemenang. Karena ada RT lain yang mendapatkan poin 8. Sehingga banyaknya kemungkinan dari RT 2 jika tidak ada pembalap yang finish bersamaan, tentu ini karena dia berurut, berarti bisa kita kurangkan 24 dikurang 8. Nah, tentu hasilnya nanti ditambahkan dengan 1 sama dengan 17. Kalau kita hitung manual tentu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka jawabannya adalah 17. Soal nomor 4. 2 kali B pangkat min B dikali dengan B kuadrat dikurang 2B ditambah dengan 2 kali B pangkat 2 kurang B per B kuadrat dikurang B sama dengan 1 per 64. Pada tahun K, B tambah 1 Hijriah terjadi peristiwa besar dalam Islam, yaitu Perang Bir Maunah, Perang Khandaq, Perang Badar, dan Perang Khaybar. Kita akan mempelajari dulu perang-perang ini secara umum. Perang Bir Maunah itu pada bulan Syafar tahun ke-4 Hijriah. Peristiwa ini terjadi ketika itu datang Abu Barak Amir bin Malik menemui Rasulullah di Madinah. Kemudian beliau diajak kepada Islam. Setelah beliau diajak kepada Islam, dia menyatakan kesediaannya dan dia meminta kepada Rasulullah untuk mengirimkan dai-dai. Kemudian Rasulullah mengirim dai. Ternyata ketika sampai di Bir Maunah ini, dai-dai yang dikirim oleh Rasulullah dibunuh. Kemudian Abu Barak ini minta lagi, dikirim lagi, minta lagi, dikirim lagi. Dan semuanya dibunuh oleh Abu Barak ini. Dan akhirnya ketahuan, ternyata dai-dai ini dibunuh oleh Abu Barak dan kawan-kawannya. Sehingga Rasulullah mendoakan kunut nazilah kepada Abu Barak dan kaumnya untuk memberikan kecelakaan dan laknat dari Allah kepada mereka. Nah, ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah, berarti A ini adalah 4. Kemudian Perang Khandaq. Perang Khandaq adalah Perang Ahzab yang merupakan perang yang terjadi pada tahun ke-5 setelah Hijriah. Dinamakan Perang Khandaq karena Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya membuat parit yang membentang di utara kota Madinah. Peristiwa ini terjadi ketika kafir Quraisy akan mengepung kota Madinah dari segala penjuru. Karena ini sifatnya perang kota, maka Rasulullah atas usulan dari Salman Al-Farisi yang merupakan orang Persia mengusulkan kepada Rasulullah untuk membuat parit yang tidak bisa dilompati oleh seekor kuda. Sehingga ketika itu di bulan Ramadan Rasulullah bersama para sahabat itu membuat parit yang sangat dalam dan panjang sekali. Sehingga ini terkenal kisahnya Nabi Muhammad itu mengikatkan batu-batu kerikil ke perutnya. Dan pada saat ini juga terjadi Rasulullah memecahkan batu besar yang mengeluarkan cahaya. Sehingga Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya bahwasanya Persia akan dikuasai dan seterusnya. Nah, ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Selanjutnya, Perang Badar. Itu Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi. Dalam Fiqhus Sirah karya Muhammad Al-Ghazali dinyatakan bahwa tersiar berita di Madinah tentang adanya sebuah kafilah besar kaum kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan yang berangkat meninggalkan Syam. Kafilah dagang tersebut akan bertolak ke Makkah untuk pulang.
Karena para sahabat banyak meninggalkan hartanya di Mekah ketika ketika hijrah. Itu harta-hartanya ditinggal dan itu diambil oleh pemuka-pemuka Quraisy termasuk Abu Sufyan. Sehingga ketika mereka pulang berdagang, para sahabat-sahabat ini karena hartanya dirampas oleh kafir Quraisy, maka dia akan kembali mengambil hak mereka yang diambil oleh kaum kafir Quraisy. Namun ketika terjadi pengepungan terhadap kafilah ini, ada yang sempat melarikan diri dan memanggil kafir Quraisy yang ada di Mekah, sehingga terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Kaum muslimin ketika itu hanya 300-an, ada menyebut 313, dan kaum kafir Quraisy banyaknya ribuan. Namun dengan izin Allah, di sini doa Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong menangkan kaum muslimin, karena jika tidak ada yang kemenangan saat ini, maka tidak akan ada kaum muslimin untuk selanjutnya. Maka dengan izin Allah diturunkan malaikat untuk membantu Rasulullah perang melawan kafir Quraisy. Nah, ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian perang Khaybar ini terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Ini terjadi di Khaybar. Selanjutnya kita akan masuk kepada dari segi matematika, karena di sini sudah ada tahun-tahunnya. Perang Bir Maunah itu 4 Hijriah, Khandaq 5 Hijriah, Badar 2 Hijriah, dan Khaybar 7 Hijriah. Dua B pangkat min B dikali B kuadrat dikurang 2B ditambah 2B pangkat 2 kurang B per B kuadrat dikurang B sama dengan 1/64. Di sini kita gunakan hukum distributif, kita kalikan ke dalam. Berarti 2B pangkat min B kali B kuadrat, bilang berpangkat dikali bilang berpangkat, pangkat dijumlahkan. Min B ditambah 2 atau 2 ditambah min B sama dengan 2 kurang B. Sehingga jadinya 2 kali B pangkat 2 kurang B. Kemudian 2 dikali min 2 adalah min 4. B pangkat min B kali B adalah, tentu pangkatnya kita jumlahkan, min B ditambah dengan 1. Berarti atau 1 ditambah dengan min B. Sehingga jadinya 4 kali B pangkat 1 kurang B. Ditambah dengan 2 kali B pangkat 2 kurang B. Kemudian di sini karena bilang pokoknya sama, B di sini B, kemudian pangkatnya juga sama, 2 kurang B, di sini 2 kurang B, berarti koefisiennya bisa kita jumlahkan. 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Berarti jadinya 4 kali B pangkat 2 kurang B dikurang 4 kali B pangkat 1 kurang B per B kuadrat kurang B. Kemudian karena di sini 2, ini boleh kita pecah menjadi 1 tambah 1 kurang B. Kenapa kita buat 1 tambah 1 kurang B? Supaya di sini juga ada 1 kurang B. Sehingga jadinya 4 kali B pangkat 1 dikali dengan B 1 kurang B. 1 tambah 1 kan 2. Min B. Dikurang 4 kali B pangkat 1 kurang B. Yang di sini. Kemudian ternyata ini ada kesamaan. Yaitu B pangkat 1 kurang B. Di sini ada B pangkat 1 kurang B. Berarti ini kita boleh 4B dikurang dengan 4. Sehingga jadinya adalah 4 kali B pangkat 1 kurang B dikali dengan B kurang 1. Berarti ini kita faktorkan. Jadi 4B kurang 4, 4-nya kita faktorkan keluar, jadi boleh juga kita tulis seperti ini. Seperti ini. Kemudian di sini, karena di sini B kurang 1, di sini B kurang 1, ini kita coret, berarti jadinya adalah B pangkat 1 kurang B per B. Sehingga jadinya bilang berpangkat dibagi bilang berpangkat, maka kita kurangkan, berarti 1 kurang B dikurang dengan 1. Itu jadinya adalah B pangkat min B, 1 kurang 1 kan habis. Sehingga jadinya adalah 1 per 4 pangkat 4. Kenapa 4 pangkat 4? Karena 4 pangkat 4 hasilnya adalah 256. 4 kali 4, 16. 16 kali 16 adalah 256.
Kemudian selanjutnya, ini kita rubah, berarti B pangkat min B sama dengan 4 pangkat min 4. Sehingga nilai B-nya adalah 4. Karena di sini diminta adalah B tambah 1, tentu B tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka pada tahun ke-5 Hijriah terjadi peristiwa besar Islam, yaitu yang kelima, berarti Perang Khandaq. Maka jawabannya adalah B. Nah, ini cara pertama. Atau boleh juga kita menggunakan cara yang kedua. Sampai di sini caranya sama, kita hanya mendistributifkan. Kemudian tiba di sini, ini sama juga dengan yang tadi, ini kita jumlahkan. Kemudian di sini 4 kali B pangkat 2 kurang B dikurang. Ini 4-nya saja yang kita faktorkan keluar. Kemudian 4 ini kita sama-sama bagi 4, jadinya 1/4. Maka jadinya karena dibagi 4 tentu jadi 1/256. Kemudian B pangkat 2 kurang B dikurang B pangkat 1 kurang B ini kita faktorkan lagi dengan menggunakan pengurangan pecahan. Tentu jadinya B kuadrat dibagi dengan B pangkat B dikurang B pangkat 1 per B pangkat B. Bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, pangkat kan dikurangkan 2 kurang B. Ini seperti di sini. Kemudian kita gunakan pengurangan pecahan. Berarti karena penyebutnya sudah sama, tentu B kuadrat dikurang B per B pangkat B per B kuadrat dikurang B. Sebenarnya dari sini sudah bisa langsung kita coret. B kuadrat dikurang B dibagi dengan B kuadrat dikurang B. Nanti hasilnya adalah 1 per B pangkat B. Tetapi kalau seandainya kurang paham, tentu ini dapat kita tulis menjadi B kuadrat dikurang B per B pangkat B yang ini dibagi dengan B kuadrat dikurang dengan B. B kuadrat dikurang B itu kan sama dengan B kuadrat kurang B per 1. Karena di sini bagi, tentu ini kita rubah menjadi tanda kali, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, maka ini bisa kita coret. Sehingga 1 per B pangkat B sama dengan 1 per 256. Berarti 1 per B pangkat B sama dengan 1 per 4 pangkat 4. Sehingga B tambah 1 sama dengan tentu 4 tambah 1 hasilnya juga 5. Maka jawabannya adalah Perang Khandaq. Jadi bedanya dengan yang tadi, ini secara ilmu pecahan, yang kalau yang tadi dengan menggunakan pengfaktoran. Dari sini ke sini sebenarnya bisa langsung kita kerjakan. Tapi kalau tidak paham, kita boleh dengan lebih panjang seperti ini. B kuadrat kurang B, B kuadrat kurang B ini bisa kita coret, jadi jadinya adalah 1 per B pangkat B. Seperti itulah kira-kira dalam matematika. Itulah yang membuat saya cinta kepada matematika, karena tidak satu jalan ke Mekah. Soal nomor 5, di sini dikatakan bahwasanya perhatikan ayat berikut. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulatha laili wa nisfah wa thulathahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jika bilangan yang ada dalam ayat-ayat tersebut dinyatakan dalam PQR dan persamaan PX kuadrat ditambah QX dikurang R sama dengan 0 memiliki akar X1 dan X2, maka nilai terbesar yang mungkin dari X1 ditambah X2 adalah. Kita artikan dulu ayat ini. Sesungguhnya, inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui, annaka, sesungguhnya kamu, takumu, berdiri, adna, sangat dekat, atau lebih kurang. Jadi di sini, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, dengan sulasi laili, wa nisfah, atau 1/2 malam, atau sepertiganya, wasulatha, dan demikian pula dari segolongan orang-orang yang bersamamu, maka bersamamu. Ini merupakan penggalan dari surat Al-Muzammil ayat 20. Artinya di sini dikatakan bahwasanya ada PQR yang berkemungkinan bernilai 2/3, 1/2, dan 1/3. Ini boleh dibalik. Apakah P-nya yang 1/3, apakah Q-nya yang setengah, atau R-nya yang 2/3, atau terserah. Pokoknya boleh dibolak balik. Tetapi di sini diminta nilai terbesar yang mungkin dari X1 ditambah X2.
Kita tahu bahwasanya jika ada persamaan kuadrat, PX kuadrat ditambah QX dikurang R sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2, kemudian diminta nilai terbesar yang mungkin dari X1 tambah X2, tentu kita harus mencari dulu X1 ditambah X2 itu apa rumusnya, yaitu rumusnya min B per A. Berarti di sini sama dengan min B-nya adalah Q dan A-nya adalah P. Jadi rumusnya adalah min Q per P. Maka karena ini negatif, maka agar maksimum P per Q ini harus minimum. Karena negatif, P per Q ini harus minimum. Supaya P per Q ini minimum, tentu Q-nya harus minimum dan P-nya harus maksimum. Karena dia akan dibagi. Di bilangan yang sangat kecil dibagi dengan bilangan yang sangat besar, tentu hasilnya akan sangat kecil sekali karena kita minta minimum. Maka nilai minimum dari Q tentu jadinya adalah sama dengan Q supaya dia minimum tentu nilainya adalah sepertiga. Dibanding di sini yang paling kecil adalah sepertiga. Kemudian nilai P-nya tentu yang terbesar adalah 2 per 3. Sehingga X1 ditambah X2 menjadi adalah min setengah. Ini kita coret saja per 3 ini kita coret. Sehingga jadinya adalah min 1 per 2. Sehingga persamaannya tentu menjadi 2 per 3 X kuadrat ditambah setengah X dikurang dengan sepertiga sama dengan 0. Oh, maaf, ini ada kesalahan kayaknya. Berarti nilai X1 tambah X2 adalah min setengah. Dengan persamaannya menjadi tentu P-nya adalah 2 per 3. Q-nya adalah sepertiga dan tentu nantinya R-nya adalah yang setengah. Demikianlah pembahasan soal nomor 5 ini. Semoga paham. Terima kasih. Jangan pernah meninggalkan salat. Bertakwalah kepada Allah. Salat adalah pembeda kita dengan non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.